Halo teman-teman, kali ini kami mau camping di Gunung Gede loh. Ikutin terus ya. Nah, sekarang kita lagi siap-siap dan barang udah ready dibawa sama bapak-bapak porter nih. Para bocil juga sudah siap. Mantap. Nah, teman-teman, kira-kira apa aja sih yang perlu teman-teman siapin pas di hari H? Teman-teman siapin sebelum melakukan pendakian, yang pertama itu sarapan supaya teman-teman punya cukup energi untuk melakukan pendakian. Lalu pemanasan ya, terutama untuk teman-teman yang karakter badannya tuh kaku dan gampang kram. Ini berguna banget supaya pendakian teman-teman tuh nyaman. Kaki pos 1. Nah, sekarang kita udah di dalam hutan dan ini trek yang kami laluin untuk menuju ke pos 1. Oke, setelah 1 jam lebih perjalanan, akhirnya kami tiba di pos 1. Di sini ada warung, cuman saya nggak sempat ngambil gambar karena cukup banyak orang di situ, takutnya mengganggu juga. Oke, lanjut, kami langsung menuju ke pos 2 demi menghemat waktu supaya nggak keburu hujan atau nggak keburu gelap. Oh ya, jarak dari pos 1 menuju pos 2 itu nggak terlalu jauh, sekitar setengah jam perjalanan udah bisa sampai kok. Di perjalanan menuju pos 2, ternyata si kecil minta untuk jalan, dia nggak mau digendong. Nah, karena kenyamanan dia adalah prioritas kami, jadi waktu dia minta turun ya kami bebasin aja dia untuk turun selama treknya masih memungkinkan juga untuk dia berjalan. Jadi kenapa enggak? Wanjuke pos 3.
Dalam perjalanan menuju pos 3 sudah mulai turun kabut tebal dan sudah gerimis juga, jadi kami mempercepat perjalanan menuju pos 3. Setelah lewatin pos 3 ternyata hujan makin deras nih teman-teman. Terus kita neduh di mana? Di warung gitu, orang-orang sih bilangnya pos bayangan. Jadi kita neduh dengan harapan hujannya berhenti sih. Tapi udah 20 menitan hujannya masih turun. Akhirnya kita lanjut jalan. Nah, setelah 3 jam jalan hujan-hujanan ya, akhirnya berhenti juga hujannya. Terus payungnya kita lipat deh. Ini sih udah deket ke alun-alun ya. Ya dari 15 menit lah. Oke, jadi selama perjalanan tadi itu sebenarnya di tiap pos ada warung. Kalau kalian pengen nyemil dan masih ngeluarin makanan dari carrier atau pengen ngeteh, ngopi, itu gampang aja sih, nggak perlu repot-repot, tinggal beli. Yang penting setelahnya jangan buang sampahnya Sembarangan. Akhirnya kita sampai juga nih di alun-alun Surya Kencana. Yeay. Wow, banyak Indomie. Akhirnya sampai juga nih di alun-alun barat. Setelah berapa jam perjalanan ya? 7 jam perjalanan lah kira-kira. Tendanya udah jadi nih, dibikinin sama bapak-bapak porter ya. Iya, jadi kalau udah dibawain porter, tendanya nanti langsung dibikin. Ngomongin soal porter, ini dia nih bocoran harganya. Iya, kemarin per Maret ya 2021 itu harganya 600.000 per porter. Berarti bisa buat 2 keluarga gitu bisa ya? Idealnya sih 1 keluarga sih. Wih, ada sungai. Yuk kita ke puncak gunung.
Nah, seperti sebelumnya, jagoan kami ini minta untuk jalan sendiri karena dia lebih nyaman seperti itu, jadi ya nggak apa-apa. Pokoknya kita harus ngikutin mood dan prioritasin mereka sih. Selain mengenalkan anak pada alam, mereka juga belajar jadi lebih berani, lebih sabar, dan lebih bisa mengontrol emosi. Oh iya, untuk teman-teman yang belum subscribe, boleh klik tombol subscribe-nya sekarang ya. Terima kasih. Ya, ini udah di puncak sekitar jam 11-an ya. Udah banyak banget kabut. Sebenarnya idealnya sih pagi-pagi banget ya, pas sunrise. Cuma karena anak-anak belum bangun, kita siang aja deh kesininya, senyamannya aja. Buat temen-temen yang pertama kali nyampe di puncak Gunung Gede mungkin agak sedikit kaget ya, karena ternyata di sana ada beberapa warung, sekitar 3 warung yang menjual mineral, minuman kemasan, gorengan, juga jual semangka yang udah diirisin gitu. Unik banget sih. Sekarang waktunya turun, balik ke alun-alun ya teman-teman. Terus kami mau langsung packing untuk perjalanan turun kembali ke bawah sebelum gelap. Nah, jadi sekian perjalanan kami kali ini ke Gunung Gede. Semoga teman-teman yang mau naik ke Gunung Gede bisa segera terlaksana dan lancar, bisa sampai di puncaknya. Sampai jumpa.